Namaku Rain. Orang-orang menyebutku seniman ulung. Mereka berkata tulisanku menggugah. Kata-kataku mengalir seperti lukisan yang hidup. Mereka membaca karyaku dan membayangkan aku sebagai seseorang yang penuh warna. Seseorang yang mengerti cinta, kehidupan, dan harapan. Tapi yang mereka tidak tahu, di balik setiap kalimat yang kubuat, aku hanya menyusun serpihan kesunyian. Aku bukan seniman. Aku hanyalah seorang hujan. Aku datang tanpa aba-aba, jatuh perlahan, kadang deras, kadang nyaris tak terdengar. Aku menyentuh banyak hal, tapi jarang benar-benar tinggal. Hujan tidak diminta menetap, ia hanya lewat, membasahi tanah, menyejukkan udara, lalu pergi. Begitu juga aku, menyelinap dalam kehidupan orang-orang, menyentuh sejenak, lalu menghilang dalam sunyi. Tapi dalam sepi yang panjang ini, ada satu ruang kecil di hatiku yang selalu kupeluk diam-diam. Sebuah doa yang kusembunyikan bahkan dari diriku sendiri. Doa tentang suatu hari saat hujan bertemu dengan cahaya. Saat kejatuhan tak lagi menyakitkan karena ada yang memeluknya. Aku memimpikannya suatu malam. Atau mungkin itu bukan mimpi. Entahlah. Aku berdiri di tengah padang rumput yang luas. Langit abu-abu yang lembut menggulung perlahan. Kabut menggantung seperti kerudung tipis. Dan di kejauhan ada sosok yang berdiri. Bersinar samar. Seperti warna pertama yang menyentuh kanvas kosong. Dia menoleh. Wajahnya belum bisa kulihat jelas. Tapi aku tahu, dia menungguku. Bukan sebagai hujan, bukan sebagai penulis, tapi sebagai diriku sendiri. Rain. Setelah mimpi itu, aku tak lagi menulis dengan cara yang sama. Aku mulai mengamati daun yang gemetar kala hujan jatuh, mulai memperhatikan embun di jendela, mulai mencium aroma tanah basah dengan harapan bahwa di antara butiran air itu ada jejak seseorang yang datang mencariku. Sore itu, aku duduk di kafe taman kota, tempat favoritku menulis. Bangku kayu yang sedikit lapuk, rindang pepohonan yang membuat angin berdesir lirih, dan suara tetes hujan yang jatuh ke dedaunan. Semuanya seperti panggung sunyi bagi pikiranku yang tak kunjung diam. Aku membuka buku catatanku, tapi halaman-halamannya tetap putih. Bukan karena tak ada yang ingin kutulis, tapi karena hatiku terasa kosong. Kosong dan hampa. Sesuatu terasa hilang, tapi aku tak tahu apa atau siapa. Lalu, seperti tarikan lembut dari dunia yang lain, aku mendengar langkah, pelan, ragu-ragu, namun pasti. Aku mendongak. Di antara rintik hujan dan siluet pepohonan, ada sosok perempuan. Rambutnya basah diguyur gerimis. Matanya cerah. Terlalu cerah untuk sore yang kelabu. Dia tersenyum. Dan senyumnya seperti secercah matahari yang menerobos awan tebal. Senyum itu tak berkata banyak, tapi aku tahu artinya. Seolah aku sudah lama menunggu. Dia berjalan mendekat. Tak ada payung, tak ada ragu. Dia berdiri tepat di hadapanku. Kamu penulis itu kan? Yang selalu menulis tentang hujan, katanya. Suara lembutnya nyaris seperti embusan nafas. Aku mengangguk. Kata-kata tertinggal di ujung lidahku. Tercekat di kerongkongan. Aku suka hujan. Karena hujan selalu membuatku merasa tak sendiri. Aku menatapnya.
tenggelam dalam wajah yang asing, tapi terasa begitu dekat. "Siapa namamu?" tanyaku. Suaraku lirih. Dia tersenyum lagi. "Namaku Mentari." Mentari. Aku mengulangnya dalam hati, seolah takut lupa. Mentari. Cahaya yang kupanggil diam-diam dalam ribuan malam hujan. Dia duduk di hadapanku, dan dunia tiba-tiba menjadi lebih hangat, lebih utuh. Kami bicara tentang banyak hal, tentang hujan pertama di bulan Desember, tentang lagu yang hanya terdengar indah saat gerimis, tentang kenangan-kenangan yang tak pernah selesai ditulis. Dan aku merasa seperti pulang. Rain. Seseorang menyentuh lenganku. Dunia seketika runtuh. Aku menoleh. Mira, temanku. Rambutnya diikat asal, matanya menatapku dengan cemas. "Kamu melamun lagi," katanya. "Sudah 1 jam loh, kopi kamu nih, dingin." Aku terdiam, menatap sekeliling. Tak ada padang rumput, tak ada mentari. Hanya taman kota yang basah, kafe kecil yang sepi, dan langit mendung yang belum mau pergi. "Maaf," gumamku. Mira menghela nafas. "Mau cerita?" tanyanya lembut. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, hanya mimpi yang belum selesai." Dia tersenyum, lalu menyeruput kopinya. "Kamu tahu," katanya, "kadang mimpi memang tempat paling jujur bagi orang-orang yang terlalu sering berbohong pada kenyataan." Aku menatapnya, lalu menatap langit. Gerimis masih turun, ringan dan pelan. Seperti sebuah lagu yang tak ingin selesai. "Kalau kamu hujan," kata Mira tiba-tiba, "mungkin yang kamu butuh bukan mentari, tapi seseorang yang bersedia menari di bawah hujan itu, Rain." Aku menoleh padanya. Matanya menatap lurus ke depan, tak memandangku. "Rain, aku tahu kamu sering merasa sendiri," lanjutnya. "Tapi kamu gak sendirian." Aku mengangguk pelan. Tak ada kata-kata yang bisa menandingi kejujuran dari diam yang saling dimengerti. Mungkin memang tak semua mimpi perlu menjadi nyata. Mungkin cukup ada seseorang yang duduk di seberang meja, yang menyentuh bahumu saat kamu mulai tenggelam dalam dunia yang kamu ciptakan sendiri. Mungkin sesederhana itu arti sebuah cahaya. Aku menatap buku catatanku yang masih kosong, lalu menulis. Ada hujan yang datang untuk membasahi, dan ada hujan yang datang untuk menemani. Yang pertama bisa meluruhkan, tapi yang kedua bisa menyelamatkan. Aku menulis lagi, dan kali ini kata-kata mengalir. Di luar sana, hujan terus turun. Tapi kini aku tahu, aku bukan hanya hujan. Aku juga rain. Dan mungkin pelangi tidak selalu muncul karena mentari datang. Kadang ia lahir dari seseorang yang diam-diam memilih tinggal, tanpa pernah benar-benar menemukan cahayanya. Dan di luar sana, hujan terus turun, seperti aku, yang terus jatuh, diam-diam, tanpa pernah selesai.